Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Cih, kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Tanpa mendapatkan kekuatan dari metode jahat seperti itu, apakah kamu pikir kamu bahkan dapat melakukan perlawanan terhadap aku? Jangan bilang kalau kamu tidak mendapatkan kekuatan khusus dari kuil reproduksi. Jika kamu tidak melakukannya, mengapa kamu menjadi Lord Martial peringkat 3 pada saat itu, dan sekarang kamu hanya berada di ranah Lord Martial peringkat 2? Kata Zhan Feng dengan marah. Hahaha, aku memang mendapatkan sesuatu saat itu di kuil reproduksi. Dan sebagai hasilnya, aku memperoleh beberapa kekuatan sementara. Itulah yang membuat kultivasi aku naik dari peringkat 1 Lord Martial, ke peringkat 3 Martial Lord. Namun jika kamu merasa kalau aku mengalahkan kamu dengan mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan asing itu, maka aku hanya bisa mengatakan kamu benar-benar salah, balas Chu Feng. Chu Feng juga tidak menolaknya karena dia merasa itu tidak memalukan dengan cara apapun. Setelah semua, Lord Martial peringkat 3 mengalahkan Lord Martial peringkat 5, itu adalah kekuatan yang ia miliki. Kamu sangat tidak tahu malu, dan juga sangat licik. Tapi itu tidak masalah. Karena hari ini, aku akan mengekspos penampilan palsu kamu di depan orang banyak, dan biarkan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Apakah kamu adalah jenius yang dikabarkan atau tidak? Ucap Zhan Feng. Bang! Tiba-tiba saja Zhan Feng bergerak. Melapisi tangannya dengan kekuatan, serangannya pun segera muncul dari tangannya. Itu bukan kekuatan bela diri ataupun keterampilan bela diri. Tapi itu adalah serangan dari formasi spiritual. Formasi spiritual yang tak terbatas diciptakan hanya dalam sekejap. Kemudian formasi spiritual berwarna ungu itu melonjak di belakangnya, dan berkumpul untuk membentuk gelombang besar yang bisa menyentuh langit saat menekan jalan menuju Chu Feng. Chu Feng tanpa sadar membuat sindiran, ini ketika dia melihat hal itu. Dalam perspektifnya, Zhan Feng tidak hanya ingin mengalahkannya, dia bahkan ingin mempermalukannya. Sedangkan di dunia luar, rumor mengatakan bahwa teknik formasi spiritual Chu Feng sangatlah kuat. Jadi dia ingin memiliki pertempuran teknik pembentukan spiritual yang tepat, sehingga dia bisa menamparkan wajah Chu Feng dan mempermalukannya seperti itu. Jujur saja, jika itu adalah pertempuran kekuatan marsial, mungkin Chu Feng benar-benar tidak akan bisa mengalahkan Zhan Feng dengan kultivasinya saat ini. Setidaknya, bahkan akan ada kesulitan besar. Karena lagi pula, ada perbedaan 3 level penuh jarak oleh keduanya. Adapun kemampuan bertarung Zhan Feng, itu memang tidak pada tingkat yang sama dengan Wang Long ataupun Qin Yu. Dan dalam generasi yang sama, Zhan Feng benar-benar jenius. Namun mengenai pertempuran teknik formasi spiritual secara murni, apakah Chu Feng akan takut pada Zhan Feng? Mengesampingkan pemahaman Chu Feng tentang teknik formasi spiritualnya saja berkali-kali lebih kuat daripada Zhan Feng. Seharusnya orang-orang sudah tahu, bahwa Chu Feng memiliki harta karun berupa Asura Ghost Axe. Meskipun dalam hal pertempuran kapak itu tidak terlalu berguna lagi, tapi itu masihlah Mastered Elite Armament. Nilai Asura Ghost Axe bergantung pada efek khususnya, yaitu dapat melatih kekuatan spiritual seseorang. Karena Asura Ghost Axe telah bergabung dengan Chu Feng, dan dia bisa mengendalikannya sesuai keinginannya. Meskipun sepertinya Chu Feng tidak memiliki pelatihan dalam waktu yang lama, tapi dia sebenarnya sudah mengasah kekuatan spiritualnya. Akibatnya pada saat ini, kekuatan spiritual Chu Feng sudah sangat kuat. Dan itu jugalah yang menyebabkan formasi spiritual yang ia tentukan, itu bisa menjadi lebih kuat daripada mereka yang memiliki kultivasi yang lebih unggul. Senior Chunwu, mundurlah, ucap Chu Feng. Chu Feng pertama-tama mendorong Chunwu, lalu tanpa menunjukkan tanda-tanda menghindar, dia berdiri di tempatnya sambil meletakkan formasinya. Teknik formasi spiritual Chu Feng benar-benar terlalu terampil. Dengan pemikirannya, formasinya sudah selesai. Dalam waktu yang hampir bersamaan,
Gelombang besar yang diciptakan Zhan Feng hendak membanjiri Chu Feng, dan sebuah ledakan segera terdengar. Gelombang yang lebih ganas dari formasi spiritual langsung meledak, dan itu berasal dari formasi Chu Feng sendiri. Ledakan itu tidak hanya memusnahkan formasi yang dibuat oleh Zhan Feng, ledakan itu bahkan membanting ke arah Zhan Feng. "Kamu!" seru Zhan Feng. Bahkan Zhan Feng yang sangat percaya diri sebelumnya, kini dia tidak bisa menahan heran ketika dia melihat itu. Dia tidak akan pernah mengharapkan, kalau teknik formasi spiritual Chu Feng menjadi begitu sempurna. Terlepas dari kultivasi yang dia miliki begitu banyak, sehingga Chu Feng bisa mematahkan formasi yang diciptakannya. Tapi sayangnya, itu sudah terlambat. Dengan kekuatannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk membuat formasi lain dari jarak seperti itu. Akibatnya, Zhan Feng tidak punya pilihan selain terbang kembali, dan barulah menciptakan formasi saat ia menghindari gelombang. Bas-bas. Akhirnya, formasi spiritual yang baru segera terbentuk. Itu adalah dinding yang memiliki bentuk yang luar biasa. Dinding formasi spiritual itu bukanlah dinding formasi spiritual yang normal. Itu adalah dinding yang dibuat oleh formasi spiritual yang sangat indah. Jadi secara logis, dinding itu akan menghentikan gelombang raksasa Chu Feng. Namun sayangnya, Chu Feng memang mengharapkan hasil seperti itu. Lagi pula, serangan yang dia keluarkan tadi terlalu terburu-buru, sehingga tidak bisa melukai Zhan Feng. Namun untuk serangan berikutnya, itu akan menjadi serangan yang lebih ganas lagi. Meraung. Gerakan Chu Feng yang digunakan untuk membuat formasi spiritual segera berubah, itu saat formasi barunya terbentuk. Hampir pada saat yang sama gelombang formasi spiritual menghilang, naga formasi spiritual yang panjangnya beberapa ratus meter akhirnya muncul. Ketika naga formasi spiritual itu meraung, seluruh tanah segera bergetar. Dengan ayunan ekor naga yang seperti dewa, ledakan menggema, dan itu benar-benar menghancurkan dinding formasi spiritual Zhan Feng. Dengan cara seperti itu, mereka terus bertukar serangan. Pertarungan formasi spiritual mereka memiliki banyak sekali perubahan, dan juga segala macam keanehan. Selain itu, setiap serangan tunggalnya menjadi lebih unggul dari serangan yang sebelumnya. Dan ketika kerumunan yang mengamati memandangi adegan-adegan itu, hati dan jiwa mereka terguncang saat mereka menghela napas kagum. Pemahaman Chu Feng dan Zhan Feng dalam teknik formasi spiritual, itu memang cukup terampil. Kontrol mereka begitu baik, sehingga formasi spiritualnya hampir bisa dikatakan dibentuk sesuai keinginan hati mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang yang menonton, dan hanya orang jenius sejati yang bisa melakukan hal seperti itu. Sepertinya rumor itu tidak salah. Setidaknya, Wu Qing ini memiliki pencapaian yang sangat kuat dalam hal teknik formasi spiritual. Benar sekali. Bagaimanapun juga, ada 3 tingkat perbedaan kultivasi di antara mereka. Tapi dalam hal teknik formasi spiritual, tidak hanya Wu Qing tidak sedikit pun lebih lemah dari Zhan Feng, dia bahkan lebih unggul. Pencapaiannya dalam teknik formasi spiritual dapat dikatakan tidak pernah terjadi sebelumnya, dan juga aku ragu akan ada orang di masa depan yang akan memiliki kekuatan yang sama. Dia benar-benar jenius formasi spiritual, seru kerumunan. Setelah menyaksikan kekuatan formasi spiritual, banyak pujian yang mendukung Chu Feng. Lagi pula, mereka yang menonton tidaklah buta. Mereka bisa mengatakan bahwa, meskipun Zhan Feng menyerang lebih dulu, tapi Chu Feng bisa mengalahkannya. Dan bahkan pada saat Chu Feng bergerak, dia selalu mengambil keuntungan. Dan kemudian, ketika mereka memikirkan kultivasi dan usia Chu Feng saat ini, maka benar-benar sulit bagi mereka untuk tidak menghela nafas kagum. Aku tidak percaya, kalau aku benar-benar lebih lemah dari kamu dalam hal teknik formasi spiritual, ucap Zhan Feng. Zhan Feng sebenarnya sangat peduli dengan komentar, dan juga pendapat orang lain tentang dirinya. Jadi, bahkan ketika bertarung melawan Chu Feng dengan teknik formasi spiritual, dia masih serius mendengarkan pengamatan orang lain. Setelah mendengar diskusi dari kerumunan yang condong ke sisi Chu Feng, dia bahkan lebih marah, dan bahkan lebih tidak mau menyerah begitu saja. Jadi dengan giginya yang mengertak,
kegigihannya melonjak ke dalam benaknya. Dia bersumpah untuk bertarung melawan Chu Feng sampai akhir, itu dengan menggunakan teknik formasi spiritual. Mengaum. Namun, tepat saat Zhan Feng hendak membuat formasi spiritual yang baru, serta berencana untuk memblokir serangan yang dikirim Chu Feng kepadanya, dia tiba-tiba mendengar raungan yang memekakkan telinga dari arah belakangnya. Bagaimana mungkin? Seru Zhan Feng dengan terkejut. Memalingkan kepalanya, kulit Zhan Feng langsung kehilangan semua warnanya. Karena dari arah belakangnya, binatang formasi spiritual yang besar, jelek, dan berwarna ungu telah muncul. Tidak hanya binatang formasi spiritual itu memiliki aura yang jauh lebih ganas, dan bahkan serangannya juga sudah mendekat. Monster itu telah menyegel pelariannya, dan dia tidak lagi punya waktu untuk bertahan. Namun yang paling penting adalah dari auranya, ia dapat menentukan bahwa formasi spiritual itu diciptakan oleh Chu Feng. Itu membuatnya merasa malu dan terhina, tetapi juga sangat marah dengan Chu Feng. Karena tanpa dia sadari, Chu Feng telah meletakkan formasi spiritual di belakangnya. Ketika ditemukan, itu sudah sangat terlambat. Zhan Feng pun sudah terpojok. Meskipun dia sangat tidak mau, tapi dia tidak punya pilihan selain mengakui dalam hal teknik formasi spiritual, dia memang jauh lebih rendah daripada Chu Feng. Matilah! Bang! Saat itu, Zhan Feng tiba-tiba saja berteriak. Kemudian tubuhnya bergetar, dan kekuatan marsial yang tak terbatas berputar keluar. Kekuatan marsial itu ganas tak tertandingi, dan adalah itu bukti kuat dari kekuatan sejati Zhan Feng. Jadi dalam sekejap, itu benar-benar menghancurkan serangan formasi spiritual yang dibuat oleh Chu Feng. Meskipun tampaknya Zhan Feng memiliki keuntungan, tapi bagaimanapun juga, itu hanya bisa diperoleh dengan mengandalkan kekuatan martialnya. Dan bukan dengan teknik formasi spiritual. Akibatnya, langkahnya dengan jelas mengatakan kepada semua orang bahwa dia, Zhan Feng, sudah kalah dalam pertempuran teknik formasi spiritual. Pada saat itu, meskipun melanggar serangan formasi roh Chu Feng, wajah Zhan Feng menjadi pucat, wajahnya berubah. Awalnya dia ingin menggunakan teknik formasi spiritual untuk mengalahkan Chu Feng, dan menunjukkan kekuatannya sendiri. Sehingga orang lain akan tahu, ketika tanpa kekuatan luar, Chu Feng tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Tapi dia tidak berpikir bahwa, teknik formasi spiritual Chu Feng benar-benar sekuat itu. Tanpa disadari dia telah menamparkan dirinya sendiri, dan benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi karena segala sesuatunya telah berkembang seperti semula, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia harus menyalahkan sesuatu, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, dan meremehkan kemampuan Chu Feng. Dia yang baru saja menerima pelajaran, itu tidak lagi bersiap untuk menyembunyikan sesuatu. Bahkan dia tidak lagi siap memberi Chu Feng peluang untuk kembali. Wush! Setelah mengaktifkan kultivasi martial Lord peringkat 5-nya, dia segera membalik pergelangan tangannya, dan pedang besar perak sepanjang 3 meter muncul di tangannya. Setelah pedang itu muncul, lapisan kekuatan martial tingkat raja dikeluarkan dari sana. Semuanya memasuki tubuh Zhan Feng, dan auranya juga menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu adalah persenjataan kerajaan yang tidak lengkap yang dimiliki oleh Zhan Feng, dan sepertinya dia benar-benar sudah sangat serius. Karena kalau tidak, dia tidak akan segera mengambil harta seperti persenjataan kerajaan itu secepat ini. Lagi pula, baginya persenjataan kerajaan yang tidak lengkap ini adalah kartu truf terakhir yang dimilikinya. Matilah, teriak Zhan Feng. Tiba-tiba saja pedang di tangannya bergerak, lalu dia menusukkannya ke udara, dan mengarah menuju Chu Feng. Bang! Ketika pedang itu muncul, kekuatannya menjadi mutlak. Karena saking mutlaknya, seolah-olah pedang itu bisa menembus langit dan menghancurkan alam semesta. Tidak diragukan lagi, kekuatan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap itu telah ditampilkan sepenuhnya. Dengan pedang itu saja, pasti tidak akan ada masalah jika dia ingin mengubah pegunungan menjadi dataran, atau mengubah dataran menjadi lembah tanpa akhir, atau memotong seluruh sungai.
Pada saat itu juga, para pengamat sudah berlari agak jauh. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah ahli di ranah dewa bela diri, tapi mereka masih sangat takut akan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap seperti itu. Karena bagaimanapun juga, itu adalah persenjataan dengan kekuatan marsial dari seorang ahli di ranah martial king. Tapi Chu Feng tidak sedikit pun takut, dan juga tidak menunjukkan tanda-tanda membalas serangannya. Sebagai gantinya, dia berdiri di tempatnya, dan tangannya disilangkan di depan dadanya. Dia memiliki penampilan pengamat saat melihat pertunjukan yang menghibur, dan penampilannya itu terlihat sangatlah arogan. Mengapa Wu Qing tidak bertindak? Bahkan Martial Lord peringkat 6 saja harus menghindari ujung serangan seperti itu, dan bahkan mereka tidak akan berani ceroboh. Apakah dia yang hanya berada di ranah dewa bela diri peringkat 2 ingin mati? Pikirannya tidak beku oleh teror yang mengancamnya kan? Tampaknya tidak seperti itu, karena dia jelas-jelas tidak memiliki ekspresi ketakutan. Ucap kerumunan. Semua kerumunan merasa bingung, dengan tindakan yang Chu Feng tampilkan pada saat ini. Dan hanya Chu Feng sendiri yang tahu apa yang harus dia lakukan. Dia ingin mempermalukan Zhang Feng, tetapi dengan kekuatannya sekarang, dia memang tidak mampu melakukannya. Namun meskipun dia tidak mampu, pada kenyataannya dia juga masih mampu, karena dia tidaklah sendirian. Dia masih memiliki seorang ratu yang luar biasa. Bas-bas. Chu Feng dengan segera menghendaki gerbang formasi spiritual muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, si ratu yang anggun dan sangat cantik di bawah tatapan kerumunan, dia dengan elegannya memasuki lokasi. Itu roh dunia. Dia menggunakan roh dunia. Tapi itu hanya roh dunia peringkat 2. Apakah Wu Qing ini gila? Dia terlalu meremehkan Zhang Feng, seru kerumunan. Setelah melihat si ratu, kerumunan itu bahkan lebih tercengang. Mereka tidak bisa memahami apa yang sedang dilakukan Chu Feng. Tepat pada saat itu, serangan Zhang Feng telah tiba. Energi pedang yang berkumpul oleh persenjataan kerajaan yang tidak lengkap dengan kekuatan yang menghancurkan, akhirnya menabrak si ratu dengan keras. Bang! Beberapa orang yang lemah lembut tidak bisa membantu menutup mata mereka, karena mereka tidak ingin melihat kematian si ratu yang menyakitkan. Karena bagaimanapun juga, jika melihatnya dari luar, dia adalah kecantikan yang sangat langka. Keindahan yang terbunuh seperti itu, adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat banyak orang. Namun di saat banyak orang merasa kalau si ratu sudah mati, tanpa diragukan lagi dengan lambaian tangannya yang sangat santai, energi pedang dengan kekuatan mengamuk langsung menghilang. Kemudian seperti semburan angin ringan, itu tersebar di depan si ratu. Apa yang terjadi? Apa-apaan ini? Apa yang terjadi barusan? Seru kerumunan. Semua orang tercengang ketika mereka melihat si ratu. Dengan hanya tindakan yang sangat kecil seperti itu, ini menyebabkan energi pedang dari persenjataan kerajaan yang tidak lengkap berhamburan seperti angin. Bagaimana ini mungkin? Seru Zhang Feng. Selain itu, orang yang sebenarnya paling terkejut tidak lain adalah Zhang Feng. Dia tahu betul seberapa besar kekuatan serangan dari energi pedang itu, dan itu adalah serangan yang dia tidak bisa ditahan oleh apapun. Bahkan jika peringkat 6 Martial Lord diserang olehnya, mereka akan sangat terluka, dan bahkan mungkin akan mati. Namun serangan seperti itu hanya dengan gelombang dari tangannya, ternyata bisa berkurang menjadi sia-sia. Dia bahkan tidak berani mempercayai hal itu. Ini pasti bohong. Biarkan aku melihatnya, tipu daya apa yang telah kamu gunakan. Ucap Zhang Feng. Merasa sangat bingung, Zhang Feng sekali lagi melancarkan serangannya. Itu sama persis seperti sebelumnya, dia melakukan serangannya ke depan. Si ratu dengan ringan merajut alisnya, kepada energi pedang yang datang tanpa batas itu. Sedikit ekspresi jijik dan jengkel juga muncul di matanya. Kali ini, dia tidak melambaikan tangannya. Tangannya diletakkan di pinggangnya, lalu membuka mulutnya yang memikat, dan berteriak pada Zhang Feng. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Teriak si ratu. Bang! Deru kemarahan yang hebat itu menembus udara, dan semua orang merasa bahwa bumi akan runtuh dengan sendirinya. Bahkan langit pun seolah-olah akan jatuh.
Karena martial lord yang ada di tempat kejadian saja, mereka tidak bisa menghindari goncangan ke kiri dan ke kanan. Bahkan ada beberapa orang yang jatuh ke tanah. Energi pedang Zanfeng tidak hanya terhapus lagi setelah si ratu mengaum, bahkan Zanfeng sendiri menerima serangan balik. Setelah auman si ratu keluar, Zanfeng dipaksa mundur beberapa ribu meter. Oh surga, apakah gadis ini adalah roh dunia? Seru kerumunan. Semua orang akhirnya tersadar, dan menyadari apa yang terjadi tadi bukanlah kebetulan. Si ratu benar-benar memiliki kemampuan untuk mengusir serangan Zanfeng dengan lambaian tangannya saja. Bagaimana bisa ada roh dunia yang begitu kuat di dunia ini? Mungkinkah dia, setelah mengkonfirmasi kekuatan si ratu, reaksi mereka langsung mengaitkannya dengan satu kemungkinan. Namun mereka benar-benar tidak berani menerima kemungkinan itu. Karena jika itu benar, itu berarti Chu Feng benar-benar terlalu kuat. Itu tidak mungkin salah. Penampilan manusia, kemampuan bertarung yang tak terbayangkan, itu sudah jelas adalah roh dunia Asura yang legendaris, seru seseorang. Di saat semua orang terus membuat tebakan yang tidak pasti, seorang lelaki tua yang telah hidup selama setidaknya 200 tahun, yang setengah kakinya sudah masuk ke dalam kubur, dia berbicara dengan sangat yakin. Itu benar-benar roh dunia dari dunia roh Asura. Oh para dewa, bukankah itu berarti Wu King ini benar-benar jenius yang tak tertandingi? Lagi pula dalam semua catatan sejarah, mereka yang mampu membuat kontrak dengan Asura World Spirit, mereka semuanya menjadi tokoh terkenal yang hebat. Pantas saja, itu tidak heran. Tidak heran jika teknik pembentukan roh Wu King sangat mengesankan. Jadi roh dunia yang dikontraknya adalah dari dunia roh Asura, seru kerumunan. Setelah mengkonfirmasi itu, tatapan semua orang berubah ketika mereka melihat Chu Feng. Di dalam ekspresi mereka yang kompleks ada kejutan, ada kekaguman, ada pujian, ada yang iri, dan bahkan ada adorasi dan kasih sayang. Junior Wu King, kamu ternyata, seru Chun Wu. Bahkan pada kenyataannya, jangankan para pengamat pada saat itu, bahkan Chun Wu yang hubungannya sangat baik dengan Chu Feng, dia sendiri sedikit melebarkan mulutnya, dan dengan lebar membelalakkan matanya. Dalam tatapannya yang berkilauan, kejutan yang tidak bisa dipercaya segera muncul. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.